hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam sejahtera buat jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah tangga saudara masing-masing. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita pohonkan Roh Kudus menuntun kita di dalam pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Hari yang kudus, hari pemberian Tuhan buat kami. Sebagai umat-Mu, kami sudah berada pada ruangan kami masing-masing di rumah tangga kami. Dengan Alkitab yang terbuka. Kami akan membaca dari dalamnya Tuhan, menggali apa makna firman ini buat kehidupan kami. Karena itu kami mohon, berikan bagi kami Bapa kuasa Roh Tuhan yang kudus memimpin kami, supaya kami layak untuk mengertinya, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup kami. Karena itu, ya Roh Kudus, bimbinglah kami, ya Yesus Kristus, layakan kami. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dari dalam kitab Perjanjian Baru, Injil menurut karangan Markus pasal 9, pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Yesus dipermuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah bacaan firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, betapa bahagianya ketika di hari ini pun kita boleh berada di hari terakhir dari bulan kedua, bulan Februari di tahun 2021 ini. Sekalipun kita menyadari bahwa dalam bulan ini di berbagai daerah yang ada di Indonesia, termasuk Jawa Barat dan DKI Jakarta, banjir melanda yang mengakibatkan banyak orang yang harus kehilangan harta benda dan terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Seiring dengan peristiwa alam tadi, saudara-saudara, kita juga berada dalam suasana memperingati minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita memasuki minggu kedua masa Prapaskah itu. Sekalipun kita melakukannya dari dalam rumah tangga kita masing-masing, karena pandemi COVID-19 belum berakhir
saudara-saudara. Dalam suasana seperti itu, saya percaya, saya yakin orang pasti akan bertanya-tanya di dalam kehidupan ini. Apakah memang ini hukuman Allah buat manusia? Apakah memang Tuhan tidak mencintai kehidupan umatnya lagi? Sehingga kami harus menderita seperti ini. Menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara, kepada kita disajikan pembacaan oleh Baki dari dalam Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 tadi, sebagai landasan berpikir untuk kita mengenal identitas Yesus itu dengan benar, supaya kita tidak menjadi takut, gelisah, bahkan gentar menghadapi pelbagai peristiwa dan berbagai penderitaan serta pergumulan yang selalu datang menerpa hidup ini. Saudara-saudara, Markus menceritakan bahwa setelah 6 hari Yesus berjalan bersama murid-muridnya memberitakan firman Allah, maka ia membawa ketiga orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke atas sebuah gunung yang disebut Gunung Tabor untuk melaksanakan ritual doa, saudara-saudara. Dan peristiwa itu tidak hanya ditulis oleh penulis Injil Markus, tapi juga oleh penulis Injil Matius dan Lukas, saudara-saudara. Sekalipun kita sadar bahwa apa yang diungkapkan itu dalam gaya bahasa yang berbeda-beda. Matius menulis dalam Matius 17 ayat 21 bahwa saat terjadi transfigurasi atau terjadi pemuliaan Yesus di atas gunung itu, wajah Yesus tiba-tiba berubah, memancarkan cahaya bagaikan matahari. Pakaiannya pun berubah menjadi putih bersinar. Lalu Markus mencatat dalam bacaan kita tadi pada ayat yang ketiga, saudara-saudara, bahwa pakaian Yesus berubah menjadi sangat putih dan berkilat-kilat. Sementara Lukas menyebut pakaian Yesus itu berubah menjadi putih berkilau-kilau. Lukas 9 ayat 29. Suasana itu bagi Petrus ditulis oleh penulis Injil Markus ini merupakan sebuah suasana yang amat berbahagia bagi kehidupan mereka. Dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan itu, betapa mereka bahagia, dan karena itulah mereka tidak menginginkan kemuliaan Allah itu berlalu begitu cepat. Karena Petrus langsung menawarkan kepada Tuhan Yesus, "Rabi, biarkan kami membangun 3 kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Yang menjadi persoalan bagi kita saudara-saudara, kenapa Petrus menawarkan hal seperti itu? Dan kenapa Allah memberlakukan peristiwa itu di depan mata mereka? Jawabannya adalah karena Petrus dan murid-murid yang lain tidak memahami dengan sungguh identitas atau status dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bagi mereka, memang Petrus pernah mengakui ketika mereka berada dalam perjalanan di Kaisaria Filipi. Di saat Tuhan Yesus mempertanyakan, menurut kata kamu siapakah aku? Petrus menjawab, engkaulah Mesias dari Allah. Dan itu kita boleh saja melihatnya atau membacanya dalam Markus 8 ayat 29. Namun demikian bayangan mereka, sekali lagi bayangan mereka tentang Mesias yang dinanti-nantikan itu sangat berbeda jauh dengan maksud penyelamatan Allah bagi hidup manusia, saudara-saudara. Petrus dan murid-muridnya hanya menganggap bahwa sebagai orang keturunan Yahudi, Mesias yang mereka nanti-nantikan itu adalah wujud seorang tokoh raja yang perkasa, yang akan membebaskan dan memberikan kepada mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka. Sehingga tentu dengan pembebasan itu mereka akan menjadi bahagia, penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa transfigurasi yang dilukiskan oleh ketiga penulis kitab Injil sinoptis tadi secara tegas memberikan pemahaman buat kita, bahkan khusus buat Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bahwa Yesus benar adalah anak Allah dalam kemuliaan surgawi. Tetapi sekaligus pula Yesus itu adalah anak manusia yang akan menempuh jalan sengsara demi keselamatan umat manusia. Identitas yang diperlihatkan lewat peristiwa transfigurasi ini bukan sesuatu peristiwa yang bohong-bohongan, yang hoaks, tetapi itu adalah sebuah kebenaran yang disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus sendiri. Mereka dikokohkan oleh Allah sendiri dengan pesan yang mereka dengar dari dalam awan yang meraih. Yesus, Musa, dan Elia itu, yang merupakan pesan dari Allah buat mereka. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Markus 9 ayat yang ke-7. Lalu kita bertanya saudara-saudara, apa makna pesan itu
bagi murid-murid dan bagi kita semua. Secara sederhana boleh saya bilang begini. Yang pertama, Tuhan Allah berkenan kepada Yesus Kristus karena Ia selalu melakukan kehendak Bapanya, sekalipun harus mati di kayu salib. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita semua, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus itulah anak Allah, manusia sejati dan Allah sejati yang datang dari Allah sendiri. Itulah yang harus didengar oleh mereka, dan itulah yang harus didengar oleh kita semua. Saudara-saudara, ada banyak pesan yang boleh diberikan dalam Alkitab buat kita. Dan pesan itu mau mengingatkan kita semua bahwa demi kehidupan dan keselamatan kita, Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus, untuk melepaskan kita dari hukuman dosa dan maut lewat jalan penderitaan dan kematian. Kedua, saudara-saudara, kematian Yesus di kayu salib bukan secara kebetulan itu terjadi. Atau bukan dilakukan dikehendaki oleh manusia biasa. Tetapi itu karena Allah sendiri, Allah Bapanya yang di sorga, menghendaki hal itu dijalani oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan ini diakui oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Ia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Yesus harus siap melakukan kehendak Bapanya, karena jalan yang ditempuh olehnya itu adalah kehendak Allah Bapanya sendiri, bukan kehendaknya, bukan pula kehendak manusia dunia ini. Di Taman Getsemani pun kita mendengar dalam doa Tuhan Yesus, ya Bapa, jikalau boleh, cawan ini lepas daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus harus memikul semua beban penderitaan yang dilimpahkan, ditanggungkan Bapanya atas dirinya. Dan yang ketiga, sebagaimana pelayan Tuhan Yesus dimulai dengan pembaptisannya di Sungai Yordan, dan terdengar suara dari sorga yang mengatakan, Allah Bapa berpesan, Allah Bapa berkenan kepada anaknya, yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 11.
Maka begitu pula pengorbanan Tuhan Yesus dimulai dengan terdengarnya suara dari langit pula yang mengatakan, Bapa berkenan kepada anaknya pula. Hal-hal inilah yang harus dipahami dan didengar oleh para murid, bahkan kita semua. Apapun yang akan Yesus kerjakan, Yesus lakukan, Yesus katakan, mengiringi perjalanannya menuju ke Yerusalem untuk menderita dan mati, harus didengar oleh para murid dan harus didengar pula oleh kita semua. Penderitaan dan kematian Kristus tidak boleh dihalang-halangi oleh keegoisan para murid, bahkan kita. Tetapi mereka harus, bahkan kita harus menerimanya dengan iman bahwa itulah Allah, itulah cara Allah dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Dan karena itu dikatakan tadi, mereka harus mendengar apa yang dilakukan atau dikatakan Yesus. Mereka harus meneladani apa yang dilakukan Yesus sebagai bekal dan dasar bagi pengutusan mereka nanti dalam tugas pemberitaan Injil. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini selaku warga Jemaat POG TNI AL Ciangsana, kita akan melakukan pemilihan calon majelis jemaat yang baru untuk periode 2021-2025. Tentu dalam perjalanan hidup kita juga sering menyaksikan bahkan mengalami kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Sadar atau tidak, kita juga acap kali meragukan identitas atau jati diri Tuhan Yesus sendiri. Walaupun demikian, saudara-saudara, Ia tidak pernah menghukum kita dan membuang kita jauh dari hadirat-Nya. Tetapi sebaliknya Ia selalu merangkul kita dalam rangkulan kasih sayang-Nya yang menyelamatkan. Oleh karena itu, pesan Allah kepada para murid ribuan tahun silam disampaikan juga kepada kita semua. Di masa kini, dengan kondisi perkembangan dunia yang semakin kompleks, pesan yang Ia sampaikan tadi, dengarkanlah Dia, harus merupakan dasar kehidupan kita untuk melakukan apa kata Tuhan dalam hidup ini. Kata dengarkanlah memiliki makna tidak sekedar mendengar Yesus dengan telinga kita saja, tetapi juga menerima, meyakini, dan memahami serta melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada begitu banyak pesan Yesus buat kita saudara-saudara. Tetapi ada satu hal, ada satu pesan yang begitu berarti dan berharga yang perlu saya angkat bagi kita
di dalam kesiapan pemilihan anggota majelis yang baru ini. Pesan itu berbunyi demikian: bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Pesan ini bermakna supaya di dalam pemilihan ini bukan kita melihat kepada manusia sebagai subjek, tetapi manusia adalah objek untuk karya Allah. Kita dipersiapkan Allah sendiri untuk tugas pemberitaan ke depan. Dan di dalam melaksanakan tugas panggilan, tugas pengutusan dalam memberitakan Injil itu, kita dituntun untuk setia dan patuh pada perintah Allah sendiri. Kita tidak bisa melakukan semua itu berdasarkan keinginan kita, tetapi kita harus memohonkan Roh Kudus memimpin kita, sehingga semua yang kita lakukan demi kemuliaan namanya itu, kita melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, dan dengan yakin bahwa Allah pasti mengabulkan semua yang kita lakukan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu melakukannya bukan karena keterpaksaan hidup, tapi mari kita siapkan diri kita untuk berkarya bagi kemuliaan namanya. Kalau Petrus, Yohanes, dan Yakobus dalam peristiwa transfigurasi tadi, mereka mau mengatakan betapa bahagia kami melihat suasana itu, dan supaya suasana itu tidak akan berlalu cepat dari kami, mereka memohonkan kerinduan mereka untuk membuat kemah. Ada kesiapan untuk hidup bersama dengan Allah. Maka kiranya kita juga harus memahami hal itu. Memahami panggilan kita untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sebagai sebuah kebahagiaan yang indah bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Roh Kudus menuntun saudara-saudara, sehingga dengan proses transfigurasi Yesus ini memberikan makna yang indah buat kita. Bahwa Yesus itulah Allah kita, dan kita adalah alat di dalam tangannya untuk memperlakukan karya-karyanya di tengah-tengah dunia ini dalam sikap dan tutur kata kita yang penuh iman kepadanya. Amin. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang Maha Kudus, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kami untuk memahami jati diri Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, manusia sejati dan Allah sejati yang datang dari Tuhan sendiri. Pemahaman iman kami kadang-kadang ternoda oleh pikiran-pikiran manusiawi kami dan tidak memahami bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kami. Kami acap kali meragukan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan kami.
Acap kali kami meragukan statusnya di hadapan manusia. Ampuni kami Bapa, sucikan dan kuduskan kami, supaya pesan Allah, dengarkanlah dia, akan menjadi pegangan hidup kami untuk selalu bersaksi dan bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat yang sudah ada dan yang akan datang kembali dalam menghakimi manusia dunia ini. Bapa, kami mohon pimpinan Tuhan, menguatkan kami semua ketika kami akan melakukan pemilihan anggota Majelis Jemaat baru periode 2021-2025. Berikan bagi kami hikmat, ajarkan kami untuk selalu melakukannya di atas dasar permohonan kepada Tuhan Yesus sendiri. Mengundang Tuhan hadir untuk memegang tangan kami, membuka pikiran kami untuk memilih dan menulis siapakah yang akan terpilih oleh kasih karunia Tuhan untuk menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan. Memberkati majelis jemaat, para hamba Tuhan yang melakukannya, bahkan jemaat yang ada secara menyeluruh. Buatlah kami semua penuh sukacita, saling bergandeng tangan untuk melakukan acara ini awal hingga akhirnya dengan tidak kurang satu apapun. Dan pada akhirnya kami boleh memiliki majelis jemaat yang baru yang nantinya akan mulai bertugas untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam periode 2021-2025 ini. Kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing, dari yang menyusui sampai yang beruban putih, yang sehat maupun yang sakit, yang berkekurangan ataupun yang berkelebihan, yang penuh sukacita ataupun duka cita, yang penuh dengan pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan sendiri. Biarlah kiranya mereka semua boleh meyakini, boleh memahami dengan sungguh, tanpa Tuhan hidup ini menjadi sia-sia. Tapi bersama Tuhan, damai dan sejahtera Bapa akan mengalir dalam kehidupan mereka semua. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu mau berkata-kata dalam perkataan-perkataan yang manis di hadapan Tuhan, yang jauh dari menyinggung perasaan sesama. Langkahi langkah-langkah kehidupan mereka dengan langkah-langkah yang benar, jujur dan adil, sehingga Tuhan dipermuliakan. Iringi perjalanan hidup mereka semua Tuhan dengan karunia dan rahmat Bapa, supaya mereka tidak berkekurangan. Bimbing mereka dalam pemeliharaan Tuhan, supaya mereka jauh dari berbagai penyakit yang mereka alami, lebih khusus untuk COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menjaga memelihara mereka semua dalam naungan kasih sayang Tuhan sendiri. Jauhkan semua itu dari kehidupan mereka Bapa. Bahkan tidak hanya COVID, tapi penyakit-penyakit apapun yang mereka derita, hadirlah jamalah mereka, angkat semuanya dari mereka, dan berikan bagi mereka sebuah suasana yang mau mengakui bahwa bersama dengan Tuhan mereka akan bebas dari berbagai penderitaan
yang mengancam, yang setiap saat datang menerpa kehidupan mereka. Berkati mereka dengan anak-anak mereka. Berkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan mereka semua. Berkati mereka dengan kerinduan-kerinduan hidup mereka untuk memasuki hari esok yang lebih baik. Yakinkan mereka, janji Tuhan itu abadi buat mereka. Setiap orang yang selalu bersama dengan Tuhan, setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan, setiap orang yang selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan, pasti akan diberkati. Tidak sia-sia perjalanan hidup itu. Dan karena itulah Bapa, bimbing mereka semua, supaya mereka layak di hadirat Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan memberkati mereka semua dengan keadaan, kondisi, masa kini yang tidak menentu. Apapun program kerja mereka dalam mengatasi problem-problem kehidupan, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka mampu melakukannya dalam takut akan Tuhan sendiri. Presiden, wakil presiden, staf menteri yang ada, semua pejabat tinggi maupun tertinggi dalam negara, anggota-anggota legislatif, yudikatif, Tuhan memberkati mereka semua dengan segala yang mereka kerjakan. Supaya apa yang mereka lakukan itu tidak untuk kebahagiaan, keuntungan pribadi mereka sendiri, atau menguntungkan golongan suku ras agama yang ada. Tidak menguntungkan organisasi-organisasi mereka yang ada, partai-partai mereka yang ada. Tapi mereka mau melakukannya demi kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bapa yang Maha Kudus, di tengah-tengah bencana alam yang menimpa sebagian besar masyarakat dan bangsa ini, topang mereka semua. Ketika mereka berada di tempat-tempat pengungsian, jaga pelihara mereka. Bebaskan mereka dari berbagai penyakit yang dapat mengancam kehidupan mereka. Berikan pengharapan buat mereka bahwa dalam kondisi perekonomian yang begini lemah, tapi kiranya ada bantuan-bantuan makanan yang dapat membuat mereka di tempat-tempat pengungsian itu boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Ketika mereka berada di rumah mereka masing-masing, di tengah-tengah banjir itu, jaga pelihara mereka Tuhan, supaya mereka tidak lagi terjebak dalam berbagai hidup yang sengsara menderita, berbagai akibat yang bisa mereka alami. Tetapi biarlah Tuhan, tangan keajaiban Bapa menjangkau dan memelihara mereka. Mereka semua yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan mereka, mereka semua yang berhasil dalam pendidikan, dalam kedudukan jabatan, kepangkatan, dalam usaha. Tuhan, biarlah apa yang mereka alami itu, mereka menyadari itulah anugerah Tuhan yang patut mereka syukuri dalam kehidupan ini. Sebab yang mereka miliki itu sebenarnya dari Tuhan asalnya. Bapa yang Maha Kudus, mereka yang tidak mampu keluar dari penderitaan hidup mereka, pergumulan mereka cukup berat, hadirlah Bapa,
angkatlah mereka dari beban-beban hidup itu dan memberikan kelegaan buat mereka semua. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan doa kami berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan pasti akan menjawab kami dengan semua yang kami jalani di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauh dari kesempurnaan apa yang kami bawakan, tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya bagi kami lewat doa-Mu yang sempurna, yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri buat kami semua. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian.